Sudah familiar dengan kata toksik, bukan? Salah satu jenis toksik yang perlu kamu tahu adalah toxic people atau orang-orang yang mempunyai sifat toksik. Singkatnya, toxic people adalah seseorang yang beracun atau mempunyai sifat pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Umumnya, orang yang memiliki sifat toksik ini adalah mereka yang sulit merasakan kebahagiaan. Kehidupannya selalu dihantui rasa tidak puas, sering mengeluh, dan selalu merasa resah. Berada dalam lingkungan pertemanan yang toksik akan membuatmu ikut mengalami dampak negatifnya. Hal ini disebabkan karena orang yang memiliki sifat toksik akan berbuat egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Melansir dari studi yang dilakukan oleh University of Friedrich Schiller, sikap terhadap orang toksik atau orang-orang beracun dapat menempatkan otak orang lain dalam kondisi stres. Berada dalam lingkungan pertemanan yang toksik akan membuatmu ikut mengalami dampak negatifnya. Agar kamu bisa menghindarinya, kamu perlu mengetahui tipe-tipe orang toksik yang mungkin berada di sekitarmu. Berikut tipe-tipe toxic people yang harus kamu ketahui. Nomor 1. The Narcissist. Tipe toxic people yang pertama adalah the narcissist atau orang yang hanya memedulikan kepentingan dirinya. Dengan sikapnya yang begitu, mereka kurang bisa berempati pada sekitarnya. Dia juga selalu merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Sifat itu tentunya sangat mengganggu orang-orang di sekitarnya. Tipe ini cenderung mengendalikan orang lain dengan menggunakan ancaman dan manipulasi. Jika kamu bertemu dengan orang yang mempunyai tipe tersebut, maka hal yang bisa kamu lakukan adalah menerapkan batasan yang jelas dengannya, serta berusahalah untuk bijak dalam menghadapinya demi mencegah konflik. Nomor 2. The Controller. The Controller adalah sebutan bagi mereka yang selalu berusaha untuk mengontrol atau mengatur orang-orang di sekitarnya. Tipe ini biasanya akan membuat sebuah kelompok atau kerjasama berjalan tidak seharusnya. Hal ini disebabkan the controller selalu memiliki pemikiran bahwa semua orang tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Untuk menghadapi para controller ini, kamu harus bisa mengatakan secara tegas bahwa kamu tidak suka jika dia mengatur dengan melebihi batas normal. Kamu juga berhak untuk melakukan tugas yang memang sudah menjadi tanggung jawab kamu. Jadi, kamu tidak perlu terus-menerus mengikuti keinginannya. Nomor 3. The Compulsive Liar. Tipe The Compulsive Liar ini tidak kalah toksiknya dengan tipe lain. Mereka suka melakukan kebohongan dan tak jarang menutupinya dengan kebohongan lain. The Compulsive Liar ini juga sering memanipulasi orang dan membuatnya merasa bersalah. Alih-alih memuji kebaikannya, mereka justru membuat orang yang melakukan kebaikan merasa tertekan. Orang yang termasuk ke dalam tipe ini biasanya gemar membuat lawan bicaranya merasa terintimidasi. Tapi kamu tak perlu takut, kamu bisa menghindarinya dengan memberi jarak dan jangan takut untuk meninggalkan orang tersebut. Nomor 4. The Green Eye. Pernah nggak sih kamu ketemu sama orang yang selalu menyalahkan orang lain? Jika kamu pernah bertemu dengan orang yang seperti itu, maka kamu wajib menghindarinya. Mereka termasuk ke dalam tipe the green eye atau orang yang suka menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Dalam kata lain, perlakuan ini juga disebut dengan playing victim. Mereka juga akan selalu merasa cemburu dengan kebahagiaan orang lain. Orang mempunyai sifat playing victim akan selalu menyampaikan hal yang tidak benar. Untuk dapat melawannya, kamu bisa menjawabnya dengan mengungkapkan fakta yang akurat dan masuk akal. Dengan begitu, dia akan merasa malu dan mau tidak mau pasti akan berhenti dengan sendirinya. Nomor 5. The Drama Magnet. Tipe yang selanjutnya adalah The Drama Magnet. Jika kita lihat dari namanya, mungkin kita sudah bisa menebak bagaimana karakteristiknya. The Drama Magnet memiliki sifat yang penuh drama dengan membesar-besarkan hal atau masalah kecil yang terjadi. Gak cuma senang melakukan drama loh, The Drama Magnet juga suka bergosip atau membicarakan keburukan orang. Jika kamu bertemu dengan orang yang penuh drama, maka hal yang perlu kamu lakukan adalah dengan tidak mengikuti dramanya.
Cukup menanggapi secukupnya dan tunjukkanlah bahwa kamu tidak tertarik dengan obrolan yang dia lontarkan. Nomor 6. The Energy Vampire. Terakhir, The Energy Vampire atau si tukang kritik. Orang dengan tipe ini memiliki sifat senang mengkritik atau lebih parahnya membuli orang lain. The Energy Vampire juga memungkinkan seseorang untuk menyerap energi positif orang-orang di sekitarnya karena sering menimbulkan masalah. Kamu bisa bersikap tegas dengan tindakan yang mereka lakukan. Hal yang terpenting adalah kamu sudah menegurnya, jadi jika itu tidak berhasil, maka hal tersebut bukanlah tanggung jawabmu lagi. Jika kamu menemui orang-orang dengan sifat tersebut, segeralah memberi jarak antara mereka dengan kehidupanmu. Menjauhi orang yang memberi dampak buruk tidak akan merugikanmu kok. Yuk mulai bisa tegas dengan berani memfilter orang-orang yang membuatmu kehilangan aura positif. Semoga bermanfaat.